Kalau nanti selesai ya diusahakan selesai ya, kalau enggak ya karena mungkin capek nanti bisa dipelajari sendiri ya atau dipecah jadi dua pertemuan. Saya share screen dulu. Jadi ada 62 slide. Nah ini ya, Mbak yang baru masuk bisa dimasukkan ya. Gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi adik-adik dalam mata kuliah gizi dasar ini, selain kita mempelajari zat-zat gizi ya, kita juga mempelajari tentang gizi terkait dengan daur kehidupan manusia atau siklus kehidupan manusia. Ya, daur atau siklus tersebut silahkan Anda mau menyebutkan dimulai dari mana ya, dari bayi ya boleh, tapi dari ibu hamil ya boleh. Di ibu hamil, setelah hamil menyusui ya, nanti dibahas lagi bayinya ya, jadi ada gizi untuk bayi, kemudian balita ya, kemudian anak sekolah, remaja, dewasa, lansia. Jadi semua siklus atau fase kehidupan itu dibahas ya dari aspek gizi, sebab masing-masing siklus itu memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman kita ya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ya untuk memahami kebutuhan gizi pada setiap siklus. Yang perlu sangat dipahami adalah bahwa setiap siklus memberikan satu fondasi kepada keadaan gizi pada siklus selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat outcome dari kehamilan berupa gizi pada bayi ya, itu ditentukan bukan hanya pada ketika bayi itu mendapatkan makanan cukup gizi ya, tetapi jauh sebelum itu bahwa outcome kehamilan berupa gizi bayi yang sehat, status gizinya baik, itu dipengaruhi bukan hanya oleh makanan atau gizi yang diperoleh selama bayi, tetapi jauh sebelum itu ya, dipengaruhi oleh keadaan ibu pada saat hamil, apakah cukup gizi atau tidak ya. Nah, ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh fase sebelumnya ya. Sebelum hamil tentunya apa dulu ya, dia sebelum hamil ada remaja ya, kalau putri ya remaja putri, sebelum terjadi konsepsi ya, gizi prakonsepsi itu sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, nanti keadaan gizi pada saat bayi itu juga akan memberikan fondasi yang baik ya. Kalau gizi bayi itu baik, maka nanti untuk siklus berikutnya anak gitu ya, kemudian remaja, dewasa sampai lansia itu sejahtera juga secara gizi gitu ya. Nah, ini penting dipahami sehingga kita di dalam melakukan upaya promosi prevensi ya, karena kita ini adalah warga kesehatan masyarakat. Ini sangat penting ya menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa setiap siklus ini sangat penting ya, memberi dasar yang baik untuk siklus berikutnya. Mari kita lihat bagaimana kebutuhan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Sebelum kita membahas ya mengenai zat-zat gizi apa saja yang dibutuhkan gitu ya, sebelum itu kita melihat dulu beberapa istilah yang perlu diketahui ya seputar kehamilan ya, kelahiran gitu ya. Ini kalau adik-adik semua melihat slide ini ya, ini ada pembagian gitu ya. Ini ada trimester 1, trimester 2, ini ada warnanya berbeda ya. Trimester 3 ya. Masing-masing perlu dipahami ini memiliki karakteristik ya yang berbeda ya. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang gizi,
kita tidak lepas dari apa yang terjadi pada setiap fase ini, ya. Apa yang terjadi pada trimester 1 ini kita pelajari, trimester 2, trimester ketiga apa yang terjadi, ya, karakteristiknya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui itu, maka kita memiliki pemahaman tentang bagaimana gizi bisa mendukung, ya, supaya setiap fase ini dapat dilalui dengan baik sampai bayi itu lahir, ya, jadi sampai anak-anak, ya. Ini harus kita pahami. Nah, ini, ya, kalau kita mulai dari mana dulu sembarang, gitu, ya. Coba aja kita mulai dari sini, ya. Ini ada garis. Kalau ini kursor saya kelihatan kan? Kursornya kelihatan nggak, Mbak Ilma? Ya, Mbak Ilma. Terlihat, Pak. Oh, terlihat, ya. Nah, ini kursor saya ini, ya. Ini ke kiri, ini hitungannya minggu, ya. Kalau ini ke kanan hitungannya bulan, gitu, ya. Jadi di sini adik-adik bisa melihat usia cukup bulan, ya, untuk melahirkan itu adalah 38 sampai 42 minggu, ya. Jadi normalnya ini persalinan terjadi pada kisaran waktu ini, ya. Nah, sebelum itu janin itu kandungan itu dibagi menurut trimesternya, itu ada trimester 3, 2, 1, ya. Jadi mundur ke belakang artinya untuk memperoleh untuk outcome bayi yang sehat itu diperlukan dia lahir cukup bulan, yaitu 38 sampai 42 minggu, gitu, ya. Nah, ini tidak akan terjadi ketika tidak didukung oleh keadaan gizi pada fase sebelumnya, yaitu trimester 3, 2, 1, gitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat dimulai dari bayi itu tentu ada konsepsi dulu, gitu, ya. Ini ada pembuahan, gitu, ya. Nah, menurut teori ini setelah pembuahan, ya, ini sampai kemudian 8 minggu, ini fase embrio, ya, fase embrio, ya, belum janin, gitu, ya. Embrio di sini mulai terbentuk, ya, ini di trimester 1 itu otak, ya, organ-organ penting, gitu, ya. Nah, ini trimester 1 ini trimester yang sangat penting, ya. Trimester yang sangat penting, pertumbuhan otak, organ-organ ini, ya, yang membutuhkan dukungan gizi, ya, terutama adalah zat-zat gizi penting, yaitu mikro mineral, gitu, ya, trace element, gitu, ya. Ini semua zat gizi penting, tapi ada yang menjadi fokus, ya, seperti zinc, asam folat, gitu, ya. Ini harus diperhatikan, ya, sebab di masa ini, ya, trimester 1 ini seperti saya katakan pembentukan organ penting, ya, otak, ya, organ-organ tubuh ini sangat dibutuhkan dukungan gizi. Maka dari itu kita ketika mendapati ibu itu hamil trimester 1, kita penting untuk membicarakan kualitas makanan, ya. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil, ya, trimester 1 ini haruslah cukup gizi, ya, sesuai kebutuhannya, ya. Nah, makanan pada trimester 1 ini tadi digunakan untuk mendukung, ya, pertumbuhan organ, ya, yang penting, ya. Nah, kekurangan zat gizi pada periode ini, ya, ini seringkali bersifat tidak dapat diperbaiki, gitu, ya. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ada outcome yang kurang baik, ya, itu mungkin disebabkan di sini, ya. Jadi secara fisik itu tidak banyak berubah setelah trimester berikutnya. Inilah yang sangat menentukan, ya. Ini, ya, jadi kekurangan zat gizi itu ada yang sifatnya dapat diperbaiki, ada yang sifatnya nggak dapat diperbaiki. Nah, kalau terjadi defisiensi di sini atau kekurangan di sini, ini yang kita takutkan tidak dapat diperbaiki keadaannya, gitu, ya.
Nah, yang jadi masalah ini kadang-kadang ada ibu yang tidak tahu kalau dia hamil, terutama adalah kehamilan yang tidak diinginkan, ya tidak diharapkan. Apa itu singkatannya? KTD, kehamilan tidak diinginkan, biasanya karena apa? Seks bebas itu ya, ada anak SMP, anak SMA itu ya, hamil gitu ya, itu dia tidak tahu kalau dia hamil. Belum lagi kebutuhannya untuk dirinya sendiri, masa tumbuh kembang, sementara dia juga harus memenuhi kebutuhan janin. Nah, ini menjadi rumit gitu ya, complicated gitu ya. Nah, selanjutnya masuk trimester 2, kemudian trimester 3, di sini terjadi pertumbuhan yang cepat ya. Kalau nanti adik-adik lihat pertambahan berat badan itu banyak terjadi di sini ya. Nah, jadi nanti ada slide berikutnya menjelaskan ya. Nah, kalau di sini ini sel membesar gitu ya. Nah, ini di sini pertambahan berat badannya meningkat pesat gitu ya. Nah, kita sering melihat ada kalau misalnya bayi itu lahir prematur ya. Nah, artinya dia tidak mendapat kesempatan tumbuh dengan baik itu ya. Belum waktunya dia lahir ya. Maka ini agak kurang menguntungkan ya, outcome kehamilan yang kurang bagus ya. Artinya dia kehilangan kesempatan tumbuh dengan optimal di trimester ini. Nah, itu kira-kira ya gambaran tentang tahapan ya, fase dalam kehamilan. Berikutnya ini ya, outcome kehamilan ya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh status gizi maternal ya. Status gizi ibunya itu penting ya. Jadi apa saja itu status gizi prahamil. Jadi outcome kehamilan, bayinya itu lahir sehat, apa enggak, cukup gizi apa enggak, itu sangat dipengaruhi oleh sebelum hamil itu gimana gitu ya. Ya seperti kalian ya sekarang ini seperti apa, itulah gambaran besok outcome, gambaran besok anak kalian gitu ya. Ini sangat penting ya status gizi prahamil. Makanya perlu konseling ya, kalau orang mau menikah itu ada konseling ya. Antara lain itu masuk perlu itu konseling gizi gitu ya. Juga dipengaruhi kenaikan berat badan selama hamil. Ya internal ini genetik juga mempengaruhi ya, paritas gitu ya. Penjarakan ini bukan penjara ya, penjarakan jarak kehamilan gitu ya. Kalau semakin sering kira-kira berpengaruh enggak ya. Jadi kakaknya baru usia berapa? Itu kalau bahasa Jawanya apa, sundul gitu ya. Kakaknya baru usia berapa bulan sudah disusul ya, adiknya gitu. Ini juga sangat mempengaruhi hormonal. Dari eksternal juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, polusi, tentu saja asupan gizi dan lain-lain ya. Ini kita lihat ya satu persatu. Status gizi prahamil ya. Ini sebagian nanti saya baca, nanti adik-adik juga baca sendiri juga bisa ya. Nah, ini status gizi prahamil, tinggi badan yang kurang ya, berat badan rendah sebelum hamil dan rendahnya IMT ini seringkali dikaitkan dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat selama hamil, terutama di negara berkembang ya. Ini memang masalah ya, terutama di negara-negara miskin, negara berkembang gitu ya. Jadi keadaan sebelum hamil itu sangat menentukan. Status gizi prahamil yang rendah di negara berkembang pada umumnya merupakan hasil dari kurang gizi kronis dan kemiskinan. Gizi kronis itu maksudnya kurang gizi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, pertumbuhan postnatal itu lebih ditentukan oleh faktor genetik ketika asupan gizi dipenuhi. Maksudnya gimana? Kalau asupannya sudah cukup, nah genetik itu sangat menentukan juga ya. Tapi kalau asupan gizinya itu kurang ya, asupan gizi itulah yang menentukan keadaan gizi bayi. Pertumbuhan prenatal lebih banyak ditentukan oleh lingkungan rahim ibu kalau prenatal ya. Kalau postnatal tadi genetik.
Pengaruh kondisi maternal pada pertumbuhan janin pada dasarnya mencerminkan ukuran rahim ibu dan kapasitasnya untuk menyuplai segi pada janin yang sedang bertumbuh. Ini ya, asupan makan inadekuat saat remaja. Ini juga ternyata harus diperhatikan ya. Pertama remaja putri ya, diet ketat, ya, perilaku menyimpang, ya, bulimia gitu ya. Ini kelak kalau dia jadi ibu ini bisa menyebabkan ibu yang gizi kurang, gitu kan. Nah ini adalah satu kondisi yang tidak menguntungkan, ya, tidak siap ini sebenarnya ya. Ibu karena apa? Ibu yang malnutrisi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, ya. Jadi berarti sekarang ini kalian adalah gambaran besok bagaimana bayi yang kalian lahirkan, gitu ya. Ini. Ya, jadi apa resikonya kalau ibunya itu malnutrisi ya, terjadilah BBLR, berat badan lahir rendah, ya, kelahiran prematur, abortus spontan, ya. Pengaruh malnutrisi ini tergantung seberapa berat malnutrisi yang dialami, ya, terutama pada periode kehamilan. Ya, tentu saja kalau remajanya kurang terus belum menikah ya itu perlu dikoreksi ya, segera kalau mau hamil dikoreksi dulu ya status gizinya. Ibu seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sudah memasuki fase kehamilan dan baru meyakini dirinya hamil di minggu keempat. Nah ini ya, padahal trimester 1 sudah berjalan, gitu ya. Pentingnya trimester 1 tadi sudah saya sampaikan. Ini kalau melihat pertambahan berat badan, ini ada rekomendasi ya, rekomendasi terkait kenaikan berat badan total dan laju kenaikan berat badan selama kehamilan berdasarkan indeks massa tubuh prahamil. Jadi ini kalau prahamilnya indeks massa tubuhnya sekian, total kenaikan berat badannya seberapa ini. Nanti adik-adik baca ya. Saya lanjutkan. Ini perubahan yang normal secara fisiologi pada kehamilan dan ya pada kehamilan ya kita lihat karena ini kaitannya dengan gizi bisa dikaitkan dengan bagaimana nanti tata laksana gizi atau asuhan gizinya itu seperti apa. Perlu diketahui ya bahwa perubahan-perubahan ini sifatnya normal, tetapi harus diantisipasi. Seperti misalnya terjadi ini ya terkait dengan volume darah ya kayak pengenceran ya, volume darahnya meningkat, maka akibatnya ini biasanya terjadi anemia. Sehingga di sini perlu dari segi gizi ini asupan Hb ya, asupan besi ya, asupan zat besi ini sangat penting ya. Kemudian asam folat juga penting ya. Nah, ini untuk mengimbangi ya, ini pengenceran darah ini. Beberapa yang lain lagi yang berkaitan dengan gizi banyak ya, terkait dengan asupan makan. Itu biasanya kalau ibu hamil itu meningkat nafsu makannya ya. Jadi ini memang normal ya untuk penambahan berat badan, persiapan untuk nanti persalinan ya. Kemudian sering juga diikuti dengan ini ya, perubahan ini rasa dan bau gitu ya. Nah ini perlu ada modifikasi ya terhadap makanan yang dikonsumsi. Kalau tidak diperhatikan ini bisa menyebabkan asupannya kurang. Kemudian juga tentu saja banyak minum gitu ya. Perubahan lain terkait dengan misalnya basal metabolisme ini ya. Pasti ya basal metabolismenya meningkat ya. Oleh karena itu kebutuhan energinya juga bertambah. Jadi harus ditambah ya energinya dan lain-lain. Anda bisa baca ya. Ini ya mekanisme terjadinya hambatan pertumbuhan janin. Ya, jadi hambatan pertumbuhan janin itu terjadi kira-kira begini mekanismenya. Status gizi kurang pada ibu hamil ini menyebabkan ekspansi volume darah saat hamil berkurang, menyebabkan peningkatan curah jantung kurang,
menyebabkan aliran darah ke plasenta menjadi berkurang juga ya. Lalu transfer zat gizi berkurang. Kemudian di saat yang sama ukuran plasenta mengecil ya, terjadilah hambatan pertumbuhan janin. Tadi trimester 1 ya, ini periode paling kritis ya. Sebab apa? Ini adalah fase hiperplasia, fase perbanyakan sel ya. Nah, tadi saya katakan organ pertama yang tumbuh pada janin ini adalah otak. Jadi suara saya terdengar enggak? Terdengar, Pak. Ya. Rupanya ini mikrofonnya kurang dekat tadi ya. Adanya periode kritis ya, waktu spesifik untuk pertumbuhan dan perkembangan masing-masing jaringan. Ini berbeda-beda untuk tiap organ, yang misalnya hati dan jantung sampai menjadi 14, paru-paru di minggu 10 ya, dan seterusnya. Nah, pada akhir minggu ke-12 ya, trimester 1 itu akhir minggu ke-12 ya, sebagian besar organ itu sudah terbentuk ya. Nah, ini perlu sekali lagi ditekankan, pada trimester 1 ini kualitas asupan itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Artinya kualitas ini kecukupan gizinya ya, kecukupan secara lengkap gitu ya, bukan hanya sekedar banyaknya makanan gitu ya. Nah, ini ibu harus pandai memilih makanan yang densitas gizinya tinggi, padat gizi gitu ya. Meski ibu umumnya ini jadi tantangan juga ya. Sering juga kadang kehilangan selera makan karena kehamilan itu juga, ini kalau yang normal sih tidak apa-apa ya, tapi seringkali juga ibu hamil itu menghadapi satu ini ya, seperti hiperemesis gitu ya, ini yang kemudian menyebabkan kehilangan juga selera makan gitu ya. Ini oleh karena itu harus diatur sedemikian rupa. Kekurangan gizi pada trimester 1 ini berpotensi menyebabkan gangguan terhadap sistem organ yang dapat mengubah atau menghentikan fase perkembangan janin yang sedang berlangsung. Dan ini akan berdampak seumur hidup. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Artinya bila terjadi kurang zat gizi, perkembangan janin ini akan terpengaruh lebih dulu sebelum defisiensi tersebut terdampak, ibunya itu terdampak akibat defisiensi itu. Janinnya jadi korban dulu ya. Zat gizi yang sering kali terjadi ini ya, defisiensi pada trimester awal ini adalah asam folat. Ya, asam folat ini makanya ibu hamil itu dapat, biasanya kalau dari pelayanan kesehatan itu dapat preparat ya, itu besi, isinya adalah Fe, kemudian di situ ada asam folat juga. Asam folat, defisiensi asam folat itu menyebabkan ini ya, neural tube defect ya. Kemudian lanjutkan trimester 2. Hiperplasia menurun, yang terjadi kemudian hipertrofi ya, yaitu perbesaran sel ya. Kalau tadi pembentukan, ini perbesaran ya, dimulai ya, proses pembentukan organ ya telah selesai, ini lengan, tangan dan lain-lain sudah lengkap. Nah, kurang gizi pada masa ini sekali lagi tidak mempengaruhi aspek fisik pada janin gitu ya. Pada trimester ini ya, apa yang terjadi, berat payudara itu meningkat ya sekitar 30% untuk perkembangan sel yang produksi ASI. Di sini cadangan lemak dibutuhkan sebagai energi tambahan yang diperlukan untuk memproduksi ASI. Ini ya, jadi kalau ditanya semester yang paling kritis itu trimester 1. Trimester 2 enggak terlalu gitu ya. Nah, nanti di trimester 3 penting lagi. Ya, karena apa? Trimester 3 itu terjadi pertumbuhan yang cepat gitu ya. Kalau kekurangan gizi pada trimester 3 ya menghasilkan outcome kehamilan yang enggak bagus juga gitu ya. Ya, ini masa yang rumit dalam pertumbuhan janin ya. Fase hipertrofi ya, perbesaran dan pematangan ya, maturasi. Jumlah sel tidak lagi berubah. Ya, ini
pertumbuhannya sangat cepat ya. Panjang badan janin ini menjadi 2 kali lipat panjang badan sebelumnya ya. Kenaikan berat badan janin juga bisa mencapai 3 sampai 4 kali berat badan sebelumnya ya, sebelum trimester 2 tentunya ya. Nah, di sini sebenarnya trimester ini bayi sedang dipersiapkan untuk lahir gitu ya. Kalau Anda lihat di saluran Discovery gitu ya, itu seekor zebra atau apa ya, antelop gitu ya. Begitu lahir langsung bisa berdiri ya. Kemudian berapa jam kemudian bisa lari gitu ya. Nah, itu dipersiapkan oleh alam untuk dia bisa menghindari predator, maka dia butuh untuk memiliki apa ya, mineral yang sangat tinggi ya, sehingga tulangnya itu menjadi kuat dan seterusnya. Nah, bayi itu sebenarnya juga dipersiapkan ya. Nah, terutama apa? Dia bayi itu menumbuk cadangan mineral, kalsium, zat besi, dan lemak. Ini dikumpulkan pada bulan terakhir kehamilan. Nah, di sini bayi mendapat prioritas lebih dibanding ibu untuk mengambil cadangan zat gizi ibu. Ya, sekali lagi janin itu mendapat prioritas ya, kalsium. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kita ngomong gizi ibu hamil. Nah, ketika makanan suplemen yang kita berikan itu tidak memadai, ini tetap ini akan terjadi. Apa artinya ya? Penumpukan cadangan pada bayi ini tetap akan terjadi. Nah, masalahnya kalau makanannya nggak cukup, ibunya nggak cukup mengkonsumsi zat-zat gizi yang tadi kita sebutkan tadi ya, kalsium umpamanya, maka di sini bayi atau janin itu akan mendapat kalsium dari tubuh ibunya, gitu ya. Maka kalsium yang ada di tulang ibunya itu diambil, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan bayi, dipersiapkan ya sebelum dia lahir, gitu ya. Maka dari itu ibu itu memiliki risiko mengalami osteoporosis ya lebih tinggi ya, sebab ini gitu ya, sebab kalsiumnya diambil gitu ya. Ini betapa jasa ibu itu sangat besar gitu ya, kalsiumnya diambil gitu ya. Ini, pada usia kehamilan 9 bulan rata-rata bayi yang normal memiliki berat badan sebesar 3-4 kilo dengan panjang badan kira-kira 50 cm gitu ya. Ini trimester 3. Nah, kalau melihat karakteristik ini maka dukungan asupan gizi jelas sangat penting gitu ya. Jelas sangat penting sehingga ketika bayi itu lahir tidak cukup bulan, wah ini harus dikejar di luar ya, tapi sayangnya ngejar di dalam rahim dan di luar itu beda. Sebab apa? Nah, ini nanti ngomongnya gizi untuk bayi gitu ya. Jadi kalau kita ngomong gizi untuk bayi, nanti ada gizi bayi cukup bulan itu gizinya seperti apa, gizi bayi yang kurang bulan itu prematur itu seperti apa, nah gitu ya. Nah, jadi kalau dia cukup bulan ya, dia organ saluran pencernaannya itu sudah lebih baik gitu ya, kemampuan mencernanya. Nah, kalau dia yang lahirnya belum cukup bulan, pencernaannya belum dipersiapkan ya dengan baik gitu ya, sehingga dia tidak bisa mendapat makanan dari luar, kan dia sudah dilahirkan ya sama baiknya, sama kemampuannya seperti bayi yang lahir cukup bulan. Nah, ini jadi penyulit sendiri gitu ya, penyulit tersendiri. Karena itu perlu sangatlah diperhatikan ya gizi trimester 3 ini. Ini gambaran ini ya, nanti dibaca aja. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kalian kan mahasiswa kesehatan masyarakat ya. Jadi rupanya itu ya, bahwa ini ya, laki-laki yang mengalami hambatan pertumbuhan dan bukan yang prematur merupakan individu yang berisiko tinggi untuk mengalami PJK, penyakit jantung koroner. Ya, ini disebut ini hipotesis Barker, ya, hipotesis Barker. Jadi rupanya kejadian penyakit jantung koroner itu dipengaruhi juga oleh keadaan gizi ya
pada saat gaji. Ya. Jadi kalau dulu orang dulu dilahirkan dengan keadaan gizi kurang, ya batasannya ini kita lihat datanya ya. Kalau gizi kurang itu kan kurang dari 2.500 gram, gitu ya. Batasan BPLR ini 2,5 ya kilogram ini ya. Ini ternyata ya menunjukkan bahwa risiko untuk mengalami PJK itu lebih tinggi. Ini kita lihat tabel ini ya. Nah, ini hipotesis Berger. Kenapa kok begitu ya? Ini hipotesis Berger mengatakan demikian. Jadi ternyata PJK itu dipengaruhi oleh itu. Dulu bayinya lahirnya BPLR apa enggak? Kalau dulu lahirnya BPLR lebih beresiko mengalami PJK. Demikian juga dengan diabetes mellitus. Ya, itu ternyata ini apa itu juga ini kita lihat ya tabel ini ada odds ratio untuk mengalami ini apa DM tipe 2 ya. Ini 6 kali lebih besar. Cara membacanya gini. Ini cara membaca tabelnya gini. Bahwa orang yang dilahirkan dengan keadaan BPLR, berat badan lahirnya itu kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram, maka dia memiliki resiko 6 kali lebih besar, 66 kali lebih besar ya. 66 ini ya. 6 bukan 66, ini 6 kali lebih besar. Memiliki resiko 6 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus. Ya, jadi saya ulangi. Jadi kalau seorang lahir dengan BPLR, berat badan kurang dari 2.500 gram, ini berisiko 6 kali lebih besar untuk terjadi DM tipe 2, ya non insulin dependent diabetes mellitus. Ya, ini hipotesis Berger. Nah, selanjutnya yuk kita perbandingkan ya kebutuhan gizi. Ini ada 3 kelompok ini ya. Yang hijau ini adalah apa? Yang tidak hamil gitu ya. Yang hijau ini, yang kuning ini hamil, yang ungu ini menyusui ya. Kalau dari energi ya hampir sama semua ya. Dari energi ternyata lebih banyak kebutuhannya pada ibu hamil. Ya. Nah, jadi kok hamil menyusui ya, ibu menyusui itu lebih besar ya. Ini kalau kita lihat dari protein pun demikian, karbohidrat juga, serat ya, asam linoleat ya sama juga, kemudian vitamin A juga. Yang perlu diperhatikan ini besi gitu ya. Kebutuhan besi ternyata lebih tinggi pada ibu hamil dibandingkan pada ibu menyusui ya. Jadi pada saat hamil ini sangat diperlukan ini ya, besi kebutuhannya lebih besar. Beberapa zat gizi lain itu lebih besar pada ibu menyusui seperti zinc, yodium gitu ya. Khusus zat besi ini kebutuhan ibu menyusui lebih kecil ya dibandingkan pada saat hamil. Kita lihat ya satu persatu energi dan zat gizi. Kebutuhan energi ibu hamil. Nah, ini merupakan zat gizi utama yang dibutuhkan untuk penambahan berat badan. Komponen utama ya selama kehamilan ini butuh energi. Ya, beberapa penelitian menunjukkan penambahan konsumsi energi saat hamil dapat meningkatkan berat badan ibu dan bayi ya saat lahir. Selama hamil ini diperlukan tambahan ini dari Permenkes ya, Kementerian Kesehatan ini sudah merekomendasikannya. Selama hamil itu diperkirakan membutuhkan tambahan selain energi kebutuhan energi normal gitu ya. Kalau dia misalnya usia 25 gitu ya,
itu kebutuhan usia segitu berapa, ditambah kalau dia hamil, ditambah ini 285 sampai 300 kilokalori per hari. Ya. Pada trimester 1 ini membutuhkan sekitar 150 kilokalori. Trimester 2 dan 3 sekitar 350 kilokalori per hari. Ini tambahannya ya. 285 itu seberapa? Nah, kemarin saya kasih tugas yang menghitung gitu ya. Protein, zat gizi dasar untuk pertumbuhan janin ini ya. Ini pentingnya pembesaran uterus, kelenjar mamai, itu plasenta dan lain sebagainya. Bumil yang kekurangan protein kronis ya dalam jangka panjang ini berpengaruh pada penurunan jumlah sel janin. Ya, ini sangat penting diperhatikan. Ya. Hingga kehamilan 20 minggu, asam amino janin diberikan lewat plasenta. Selanjutnya, hati janin dapat membuat sendiri beberapa asam amino non-esensial. Berapa sih kebutuhan proteinnya? Dibutuhkan sekitar 60 gram protein per hari. Ya. Ini kalau adik-adik melihat tabel angka kecukupan gizi itu ya, itu ada tambahan kalori sebesar 300 kilokalori. Ini harus terdapat protein sebanyak 10 gram untuk pertumbuhan dan pengembangan janin. Jadi kebutuhan normal terus ditambah itu ya untuk ibu hamil ini. Nah, zat besi sebenarnya. Saat hamil ini terjadi hemodilusi atau pengenceran darah. Volume darahnya itu meningkat. Ya. Jadi ibu hamil berisiko untuk anemia. Oleh karena itulah maka ibu hamil ini perlu mendapatkan zat besi 2 kali lipat lebih banyak. Ya. Nah, kebutuhan Fe terbesar pada trimester terakhir, terutama trimester terakhir itu ya. Kalsium, zat besi itu trimester 3 ya. Kalau trimester 1 itu kayak asam folat, zinc, ya, protein gitu ya. Nah, ini ya cadangan Fe ini diperlukan untuk cadangan ya. Cadangan digunakan pada 6 bulan pertama di mana ASI tidak begitu kaya akan Fe. Nah, inilah jawabannya. Mengapa kok ibu menyusui itu tidak terlalu banyak membutuhkan zat besi. Sebaliknya ibu hamil itu membutuhkan zat besi. Nah, ini sudah dipersiapkan pada saat hamil itu bayi itu lahir itu diberi cadangan ya, cadangan kalsium ya, besi gitu ya. Itu kira-kira bisa cukup sampai 6 bulan pertama. Nah, korbannya ke ibunya, makanya ibunya jadi anemia. Ya, jadi ibunya harus minum suplemen ya, preparat besi yang diberikan dari pasien kes. Ketidakcukupan Fe akan menyebabkan ini. Anda kan adik-adik tahu ya metabolisme Fe, peran Fe itu apa? Ya, apa yang terjadi kalau kekurangan Fe ini ya, terjadilah kekurangan Hb ya. Padahal kita tahu ya Hb itu gunanya untuk apa? Membawa oksigen ya, dari ini ya menuju ke sel yang dibutuhkan ya, masuk pada janin dan sel pada ibu hamil. Nah, defisiensi Fe ini lebih berpengaruh pada ibu. Ibu hamil perlu menambah sekitar 300 mg Fe dalam dietnya. Ini ya. Kekurangan Fe itu menyebabkan anemi, dan anemi pada saat hamil itu ternyata terbukti ya meningkatkan risiko bayi berbadan lahir rendah. Ya, abortus perdarahan, ya, perdarahan pada saat persalinan. Bahkan bisa berujung kepada kematian ibu. Berikutnya yodium. Ya, ini yodium ini adalah mineral yang sangat penting gitu ya. Defisiensi yodium selama kehamilan ini dapat menyebabkan keretinisme. Ini ya. Kalau adik-adik ada yang rumahnya Magelang enggak? Siapa yang rumahnya Magelang? Ada, Pak. Nah, itu ada balai di sana ya, balai Gagi. Nah, itu kapan-kapan ini ya kalau sudah enggak pandemi itu kunjungan itu ya. Jadi sebagai bagian kegiatan co-kurikuler itu ya. Kalian perlu jalan-jalan lihat
di Pelegagi. Di sana banyak permasalahan-permasalahan terkait gangguan akibat kekurangan yodium, gitu ya, kretinisme. Mungkin kalian mau tanya, kretinisme seperti apa? Itu lihat di sana, ya. Di sana banyak arsip-arsipnya. Kemudian ada pasiennya juga ya, bisa ikut mengamati. Ini defisiensi yodium ya, retardasi mental, pertumbuhan otak berkurang sekitar 30%. Ini yang perlu diwaspadai ya. Yodium ini sangat penting, gitu ya. Nah, sebenarnya yodium ini tidak masalah ya, kita kan selain dari sumber alam bahan makanan yang ada di alam, kita juga sudah disediakan berupa ini ya, garam yang diberikan yodium, gitu ya, garam beryodium. Nah, pada ibu hamil ini juga harus diperhatikan. Tapi hati-hati ya pada ibu hamil, garam ini juga harus dibatasi ya, di yang tepat gitu lah. Sebab garam ini juga ditumpangi oleh natrium ya, nanti kalau berlebihan juga dapat berakibat kepada hipertensi pada kehamilan. Nah, ini ibu yang mengkonsumsi yodium dalam jumlah berlebihan selama hamil juga nggak bagus ya, hipotiroidisme. Nah, ibu hamil goiter. Nah, ini perlu diketahui ya, ibu hamil ya itu kalau dia tinggal di daerah endemigaki itu kalau di sini ya biasanya daerah pegunungan. Daerah pegunungannya di Pati ada, di Magelang ada. Kalau Magelang itu di Kecamatan Tempuraan gitu ya. Ya itu di situ endemigaki. Pasti yang rumahnya Magelang tahu ya. Itu Tempuran yang Magelang itu ya. Nah, ini endemis gaki. Kalau dia makan dari makanan setempat saja, itu enggak makan dari sumber lain, gitu ya, misalnya ikan laut, gitu ya, dan lain sebagainya, maka anaknya itu sudah mengalami defisit IQ point, gitu ya. Itu hanya karena dia tinggal di daerah endemis gaki dan dia makan makanan setempat saja, enggak. Sekarang kan gampang ya, artinya gini ya, yodium itu kan didapat dari mineral dari dalam bumi ya, tanah ya. Dia diserap oleh tanaman, dimakan oleh hewan tanamannya, kemudian dimakan oleh manusia, maka yodium itu masuk ke tubuh kita. Nah, masalahnya di daerah itu yodiumnya kurang gitu ya. Jadi akibatnya tumbuhan, hewan yang ada di situ juga kurang gitu ya, yodium gitu ya. Tapi sekarang dengan infrastruktur yang bagus itu orang gunung juga bisa makan ikan tongkol gitu ya, dijual. Itu banyak juga yang orang dari tinggalnya di Sumowono ternyata di sana ada yang jual ikan bandeng juga itu kan. Nah, ini sekarang sudah bagus infrastruktur ini, makanya masalah defisiensi yodium ini bisa diatasi. Itu kemudian kalsium ini penting ya, untuk semuanya sudah tahu ya, saya kira ini tulang dan gigi. Ngomong kalsium pasti terkait dengan tulang, gigi, penggumpalan darah, aktivitas otot ini ya, ini sangat diperlukan. Absorpsi kalsium saat hamil ini 2 kali dibandingkan saat normal, terutama di trimester 3. Ya, ini untuk pertumbuhan janin dan persiapan menyusui gitu ya. Nah, jika ini masalahnya ya, jika konsumsi kalsium ibu itu kurang gitu ya. Konsumsi kalsium itu dari mana ya? Makanan sumber kalsium ya. Sumber kalsium itu ada di mana ya? Susu, kemudian ikan ya. Biasanya kalau ikan teri itu kan tulangnya nggak mungkin dipisah ya. Gimana? Jadi makan ikan teri kan sama tulang durinya ya. Jadi itu sumber kalsium gitu ya. Nah, ini bagus gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya kalau ibu hamil itu kan dapat suplemen kalsium. Gitu ya. Nah, tinggal mereknya aja gitu ya. Kalau dari puskesmas itu ya yang murah itu, mungkin kalau dari beli sendiri itu ya itu lebih bagus, secara tes itu juga lebih mudah diterima. Ada yang nggak doyan juga gitu. Preparat besi juga gitu. FE itu kalau yang dari puskesmas itu ada yang nggak doyan itu ya.
rasanya bikin enak gitu ya. Tapi mungkin kalau yang paten itu ya, nah itu beda gitu ya. Tapi harganya ya lebih mahal gitu ya. Ya, total 25 gram kalsium dibutuhkan selama hamil. Selama trimester terakhir kalsium ini paling diperlukan. Ini ya, kalsium perlu diperhatikan. Natrium ini ya tadi sudah saya sampaikan ya. Ini juga perlu diperhatikan ya, sebab ibu hamil ini memiliki resiko juga untuk mengalami hipertensi pada kehamilan ya. Ini natrium ini diperlukan tapi juga nggak boleh banyak-banyak gitu ya, sebab dapat memacu terjadinya hipertensi kehamilan. Zinc. Zinc penting sekali untuk perkembangan dan pertumbuhan organ janin, terutama pembelahan sel, sintesis DNA, RNA. Sumber zinc itu rata-rata ya sama dengan sumber protein, terutama hewaninya ya, gitu ya. Jadi kalau begini ya, kekurangan zinc itu belum pernah ada survei gitu ya, defisiensi zinc itu ya, sebab mahal pemeriksaannya ya. Lain kalau anemia, ibu hamilnya diambil HB-nya itu bisa, zinc nggak ada gitu ya. Maka begini saya kasih tahu ya, untuk melihat apakah di suatu daerah itu terjadi masalah defisiensi zinc atau tidak, itu kita tidak dekati dengan pemeriksaan, sebab nggak ada pemeriksaannya. Kita dekati dengan berapa banyak konsumsi daging di satu wilayah. Ya, jadi sebab zinc ini banyak terdapat di dalam produk hewani, daging gitu ya. Jadi konsumsi zinc ini akan tercukupi ketika proteinnya juga cukup ya, sebab sumber zinc ini juga terdapat pada bahan yang sama yang merupakan sumber proteinnya, terutama dari hewani gitu ya. Nah, ini ya penting diperhatikan, jangan sampai terjadi defisiensi zinc ya, sebab kalau ini terjadi, ingat ya, ini untuk sintesis DNA, RNA ya, ini bisa terjadi malformasi kongenital, bibir sumbing itu ya, karena defisiensi zinc gitu ya, gagal tumbuh ya, gagal kombinasi dengan yodium tadi, sudah yodiumnya kurang, zincnya kurang ya, ini ya, gangguan pertumbuhan ya. Ini zinc sangat penting sekali ya, makanya ya sebenarnya pedoman gizinya ya sama, pedoman gizi seimbang itu ya, sudah cukup gitu ya. Berikutnya vitamin A. Ini vitamin A penggunaan, hati-hati ya. Penggunaan vitamin A dosis tinggi pada trimester 1 ini dapat mengakibatkan aborsi dan kelainan bawaan pada bayi ya. Vitamin A yang mega dosis ya pada masa trimester 1 ini itu bersifat meracuni gitu ya. Ya, meracuni hati gitu ya. Karena akan di metabolisme di hati ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan ya. Ya, kebutuhan vitamin A cukup saja sesuai kebutuhan. Ya, sebab vitamin A ini kan ada bentuk simpanannya ya. Tapi masalahnya ini berisiko ya, terjadi toksik, berisiko terjadinya aborsi, kelainan bawaan pada bayi ya. Kalau vitamin A-nya itu dari sayur dan buah, ini dilaporkan tidak masalah. Ya kan, vitamin A itu sumbernya ada banyak ya. Kalau dalam bentuk beta karoten itu ada di wortel gitu ya, mangga itu ya, tidak apa-apa ya. Itu tidak menyebabkan masalah itu. Tapi yang masalah itu kalau dari biasanya sumber hewani, terutama hati-hati ya, ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi ini terlalu sering, yaitu makanan yang paling kaya mengandung vitamin A, yaitu adalah, tahu nggak, hati, ya, terutama ya hati sapi gitu ya, itu jangan terlalu sering, dibatasi, mungkin seminggu sekali aja ya, porsinya juga perlu dibatasi. Sebaiknya kita ganti saja dengan sumber yang lain ya. Itu makanan yang vitaminnya paling tinggi. Tapi kalau bayam bersih ya,
Kalau wortel itu labu ya enggak apa-apa gitu ya. Kemudian vitamin D. Vitamin D dan kalsium ini bekerja sama dalam formasi jaringan skeletal ya. Defisiensi vitamin D berhubungan dengan tidak sempurnanya metabolisme kalsium pada janin. Vitamin D bisa didapat dari makanan ya, dari sinar matahari juga. Vitamin, gimana dengan vitamin ini ibu hamil ya? Vitamin E membantu proses reproduksi, menurunkan resiko spontan ya, lahir mati ya. Vitamin K penting untuk koagulasi darah ya, sama seperti yang sudah Anda pelajari baik diterangkan oleh dosennya maupun membaca sendiri ya dari buku. Ini sama ya, vitamin K ini peranannya pembekuan darah. Vitamin C untuk formasi kolagen ya, kekebalan tubuh gitu ya. Kalau defisiensi ini hubungan dengan tidak sempurnanya membran janin dan kematian saat persalinan. Konsumsi megadosis dapat menyebabkan janin bayi mengalami gangguan kesehatan. Megadosis itu berapa? Ya, sebenarnya nanti adik lihat ya di tabel itu ya, yang pernah saya bagi ya, angka kecukupan gizi. Ya kalau sampai lebih dari 1000 mg per hari itu ya, nah itu yang enggak bagus juga. Kecuali sedang sakit itu memang kebutuhannya meningkat. Vitamin B. Secara umum fungsi vitamin B sama ya untuk semua saja ya, metabolisme zat gizi makro ya. Vitamin B ini kan ini ya untuk metabolisme zat gizi makro gitu ya, untuk dapat sebagai koenzim ya, untuk dipecah menjadi energi ya dari karbohidrat, protein dan lemak gitu ya. Defisiensi vitamin B2 ya, ini perlu diperhatikan. Asam folat terutama ya, ini perlu diperhatikan. Folat dan vitamin B12 ya. Dua vitamin ini bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan peningkatan volume darah untuk janin dan plasenta ya. Saya lanjutkan saja, nanti dibaca. Suplemen, beberapa jenis zat gizi dibutuhkan dalam jumlah banyak saat kehamilan sehingga dibutuhkan suplementasi ya. Ini yang lazim ya, Fe, kalsium, asam folat, vitamin C, vitamin D, zinc gitu ya. Ini suplemen untuk ibu hamil. Keluhan yang sering dialami ibu hamil ya, payudara sakit, kemudian ini ya, mah gitu ya, kayak sakit mah gitu ya, dorongan rahim pada lambung, konstipasi, varises, sesak napas, sering buang air besar, sakit pada persendian. Ya kalau dari aspek gizi beberapa masalah ini mungkin perlu ini ya, dukungan dari gizi. Konstipasi ini gimana nih, ibu hamil perlu cukup serat gitu, berarti sayur, buah ini harus cukup gitu ya. Ya kira-kira yang berkaitan keluhan ini dengan gizi yaitu tadi. Kemudian ini kayak mah gitu ya, ini mungkin jelas perlu makanan-makanan yang tidak merangsang gitu ya, yang tidak merangsang, bumbunya tajam misalnya gitu. Nah itu tadi gizi pada ibu hamil. Kita lanjutkan ya, gizi untuk ibu menyusui, gizi laktasi. Mbak Ilma mana Mbak Ilma? Iya, Pak. Gak apa ya, dilanjut. Ini masih. Iya, Pak. Belum ngantuk kan? Belum, Pak. Ya, gizi laktasi. Atau mau ada diskusi ini, ada chat isinya apa ini? Oh, enggak ada. Gizi laktasi. Nah, kita ngomong gizi, tadi kan sudah ngomong gizi ibu hamil, sekarang ibu menyusui. Ya, kalau kita lihat kebutuhan gizi saat menyusui dibanding saat hamil itu seperti apa gitu ya. Tadi kita sudah menyinggung ya tentang energi, protein, kemudian vitamin ya, mineral tadi sudah kita singgung ya. Terus kebutuhannya apakah beda atau sama gitu ya. Jawabannya ternyata kebutuhannya itu ada yang meningkat,
ada yang menurun, ada yang tetap. Tadi yang meningkat tuh kelihatan dari apa tadi gambar itu. Kemudian yang menurun juga. Yang menurun jelas ini besi ya. Besi itu sudah diperoleh banyak saat hamil trimester 3 gitu ya. Nah, kalau saat menyusui ini yang meningkat ini energi, protein, vitamin A, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin E, vitamin C, magnesium, selenium, zinc, yodium. Ini yang terbukti kebutuhan ini meningkat selama menyusui gitu ya. Nah, kemudian yang tetap itu kalsium, fosfor, vitamin D, vitamin B6, folat. Menyusui ya. Kebutuhan zat gizi saat menyusui pada umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan saat hamil gitu ya. Masih banyak mengandung zat gizi yang diambil dari ibu. Inilah mengapa ibu ini membutuhkan energi dan zat gizi yang tinggi ya untuk memenuhi kebutuhan ASI-nya gitu ya. Nah, ini kualitas ASI ya pada ibu yang overweight dan ibu kurus ini ternyata tidak berbeda bermakna gitu ya. Jadi mau ibunya kurus mau ibunya gemuk ini ternyata ASI itu dipertahankan kualitasnya tetap yang terbaik. Ini yang perlu diperhatikan. Sebab apa? Ini yang membuat kita harus berterima kasih kepada ibu ya. Karena ASI ini mengambil dari cadangan ibu ya, sehingga ibu yang kurus ya menyusui ini sangat berisiko mengalami kekurangan gizi di kemudian hari ya. Apalagi kita di Indonesia ya, di Indonesia mungkin kalian beruntung berasal dari keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan makanannya ya untuk ibu hamilnya. Tapi di Indonesia ini kemiskinan tinggi gitu ya. Siapa yang golongan mana yang sangat rawan, rentan gitu ya. Itu antara lain adalah ibu hamil gitu, ibu menyusui gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat kemiskinan yang tinggi gitu ya. Sehingga kemungkinan asupan makanan pada ibu hamil itu juga kurang adekuat itu ya. Disitulah ibu-ibu itu akan mengorbankan dirinya sebab zat-zat gizi yang ada di dalam ASI untuk bayinya itu dipertahankan kualitasnya ya dengan cara mengambil dari cadangan ibunya. Misalnya ASI itu harus cukup kalsium. Makanan sumber kalsiumnya kurang, enggak minum suplemennya, enggak minum susu. ASInya tetap cukup kalsium, tapi diambil dari tulang ibunya. Makanya ibunya jadi besok tuanya itu lebih mudah osteoporosis gitu ya. ASInya butuh di situ mengandung cukup protein. Maka apa yang terjadi? Nah, terjadi maka protein struktural pada ibunya itu diambil, dibongkar ya untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Maka ASInya itu cukup protein dan seterusnya. Ya, ini bisa kita renungi ya bahwa pengorbanan ibu ini sangat besar sekali gitu ya. Terutama ketika ibu itu melaksanakan kewajiban untuk menyusui gitu ya. Lain kalau ibunya itu kemudian tidak menyusui gitu ya. Baik itu secara sengaja. Kalau secara sengaja ini mungkin lain ya motifnya itu ya, seperti artis misalnya itu mungkin karena sengaja ya. Tapi kalau secara normal tentu setiap ibu sangat ingin menyusui ya bayinya. Ini pengertian laktasi itu apa ya? Laktasi produksi dan pengeluaran ASI. Nah, ini keduanya harus berjalan baik antara produksi dan pengeluaran. Ya. Menyusui yang berhasil ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Menyusui itu dipengaruhi oleh status kesehatan, status gizi, perilaku menyusui, pengetahuan tentang proses laktasi, dukungan petugas kesehatan dan keluarga. Ini sangat menentukan. Ya, nanti saya mau cerita pengalaman ini. Mungkin biar kalian punya persiapan. Manfaat ASI banyak ya bagi ibu.
membantu mengecilkan rahim, menurunkan resiko perdarahan postpartum, ya, menurunkan resiko kanker payudara, kanker rahim, dan juga menjarangkan kehamilan, gitu ya, menurunkan cadangan lemak tubuh selama hamil, gitu ya. Lebih ekonomis juga ya, tidak perlu beli susu ya, memberikan self esteem yang positif ya bagi ibu. Ini manfaat ASI ya, banyak ya. Berikutnya ini manfaat ini bagi ibu. Oh, tadi ada bagi bayi belum ya? Bagi bayi. Ya, bagi bayi ini mencegah munculnya semacam ini ya, penyakit autoimun gitu. Ini penting sekali ya. ASI eksklusif ini melindungi bayi dari berbagai jenis penyakit seperti kanker ya. Kemudian meningkatkan respon imunologi ya. Meningkatkan jalinan kasih sayang. Ini manfaat ASI bagi bayi. Tadi manfaat ASI bagi ibu. Nah, kalau fisiologi laktasi ini perlu kalian ketahui ya. Dua refleks utama dalam proses laktasi. Yang pertama adalah refleks prolaktin. Ini adalah produksi, gitu ya. Nah, rangsangan pada puting susu menimbulkan impuls ke hipotalamus, ya. Selanjutnya ke kelenjar hipofise, ya, anterior, ya, sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormon prolaktin, ya. Makanya disebut refleks prolaktin. Hormon prolaktin inilah yang berperan dalam produksi ASI di tingkat alveolus, gitu ya. Makin sering rangsangan penyusuan, makin banyak produksi ASI. Jadi refleks prolaktin ini didapat dari ketika puting susu ibunya itu dihisap oleh bayi, gitu ya. Nah, nanti saya mau cerita ya kegagalan ASI eksklusif itu apa saja yang menyebabkan ini ya. Nah, jadi ini adik-adik ya, pada ibu baru melahirkan, seringkali memang ibu itu ASINya belum keluar ya. Tapi di situ harus bayi itu disusukannya, sebab kalau tidak maka refleks prolaktin ini tidak didapat ya. Kalau misalnya enggak ya tetap harus dimanipulasi sedemikian rupa sehingga payudara ibunya ini dihisap gitu ya, sehingga ada rangsang ini rangsangan ke hipotalamus gitu ya, untuk memerintahkan produksi ASI gitu ya. Nah, tentu saja bayi itu harus didekatkan kepada ibunya gitu ya untuk menghisap puting susunya. Disitulah kemudian terjadi rangsang yang menyebabkan hormon prolaktin ya, ini bisa bekerja untuk memproduksi ASI. Semakin bayinya itu tidak disusukan kepada ibunya dengan alasan ASINya belum keluar, semakin ASINya enggak keluar gitu ya. Nah, ini pengalaman ya, salah satu strategi para penjual susu itu ya. Jadi ini ceritanya dulu itu saya memang sebelum bekerja sebagai pengajar itu saya itu bekerja sebagai marketing untuk susu ya. Namanya saya medical representative gitu ya. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan besar itu ya, ternama lah, PMA dia punya asing gitu ya. Susunya mahal gitu. Susunya mahal. Jadi itu salah satu caranya supaya susu itu dipakai itu ya. Itu ilmunya kayak ilmu setan ya, adik-adik ya. Ilmunya ilmu setan. Jadi dengerin baik-baik ini. Ini buat kalian semua ya. Jadi marketing itu mendatangi semua pihak yang berperan di dalam proses menyusui itu ya. Ya siapa itu? Ya dokter anaknya, terutama dokter anak. Maka dulu saya itu pekerjaannya keluyuran ya. Kalau malam itu keluyuran itu ke dokter-dokter anak itu ya. Untuk merekomendasikan penggunaan
susu formula. Walaupun di rumah sakit itu kan tidak ada rumah sakit nggak sayang bayi, itu tidak ada. Maka promosi di rumah sakit tidak boleh gitu ya. Saya nggak promosi, caranya ya ini meminta dokter itu barangkali dibutuhkan, karena kan bukan berarti nggak boleh. Boleh kalau misalnya bayi itu karena satu hal tidak mendapatkan ASI, itu boleh. Tapi dalam kenyataannya kan seharusnya dia dapat ASI, tetap aja ada kemungkinan diberikan susu formula gitu ya. Nah, siapa saja yang kemudian saya datangi, ya ada dokter anak, ada bidan yang bertugas di ruangan gitu ya. Kemudian dari pihak rumah sakit sendiri itu yang mengadakan barang. Siapa yang menyetok barang di rumah sakit, kan tetap rumah sakit harus siap sedia kalau dibutuhkan toh. Nah, itu masuk di situ. Itu juga butuh biaya semua gitu ya. Ini cerita nyata loh ini ya. Ini yang saya alami itu ya. Saya bekerjanya itu ya. Jadi untuk masuk rumah sakit itu susu supaya masuk rumah sakit itu bayar itu ya. Ada kayak standarisasinya itu, setiap nanti terjual sekian maka perusahaan harus membayar berapa, itu ada. Maka dulu loh ya, ini enggak sekarang ya. Dulu itu ada istilah beli bayi itu ya. Beli bayi itu bukan bayinya dibeli, tapi bayi yang berhasil mendapatkan susu yang saya jual gitu ya. Itu setiap bayi yang minum susu produk kami, itu rumah sakit akan mendapatkan sejumlah uang gitu ya. Saya itu bekerja ini tahun berapa ya? Tahun 2000. Tahun 2000 saya bekerja ini. Ya, itu aja satu bayinya itu waktu itu 2000 itu sudah mencapai angka 200.000 gitu ya, rumah satu bayi itu ya. Itu masih bayinya mendapat susu gratis dari perusahaan ya, saya ya dapat bingkisan gitu ya. Makanya kalau pernah mengunjungi keluarga yang melahirkan itu kan sering dapat ini ya, parcel gitu. Ya, itu dari kayak kami inilah itu ya. Itu dapat handuk macam-macam gitu ya, bingkisan itu ya. Nah, itu. Nah, mungkin kalian bertanya, lu apa nggak rugi? Apa nggak rugi ngasih uang, ngasih susu gratis gitu ya? Rugi nggak? Ya nggak rugi lah, wong itu sudah dihitung gitu ya. Jadi kita mengandalkan kepada yang namanya repeated order. Ya, jadi setelah bayi itu meminum susu itu, Fatimah kok lucu ya. Setelah diaktifkan aja Fatimah kameranya. Setelah bayi itu minum susu itu ya, itu kan nanti ada repeated order ya. Dia pasti beli lagi. Ingat ya, bayi itu kalau dia sudah minum satu merek susu ya, itu dia nggak mudah ganti susu yang lain. Sebab biasanya kalau ganti itu akan terjadi diare. Nah, karena saya jualan susunya itu susu yang mahal gitu ya. Mahal, berkelas waktu itu ya. Itu caranya gini, saya kasih tahu. Ini kan saya lagi nerangin refleks prolaktin gitu ya. Jadi itu si bidan yang jaga itu nanti akan ngomong kepada orang tuanya, bapak atau ibu, ya bapak, misalnya ibunya masih sakit ya. Ini bayinya ini nangis Pak gitu ya, butuh susu gitu ya, tapi ASI ibunya belum keluar. Biasanya itu pada pasangan muda yang baru pertama anaknya lahir itu. Karena dijelaskan tadi ya, bayinya nangis, susu ibunya belum keluar. Gimana kalau diberikan susu formula dulu Pak? Gitu ya. Kalau keluarga itu nggak memiliki pengetahuan yang cukup ya, maka cenderung akan menjawab iya. Oh iya, yang terbaik saja gimana? Nah, terus nanti bidannya, sorry ya, saya nggak menyebut profesi ya, maka petugasnya itu akan mengatakan, Pak, susunya yang mana? Kalau di sini tersedia ini, yang paling bagus ini, gitu ya. Menyebut merek, yang paling bagus ini, gitu ya. Nah, itu
Kenapa dia bisa menyebut yang paling bagus ini? Ya, itu karena tadi sudah didatangi sebelumnya, dikasih apalah gitu ya. Itulah promosi gitu ya. Nah, kalau orang kaya dibilang yang terbaik ini tapi mahal, itu justru semakin mahal itu semakin yang dipilih gitu ya. Nah, jadi pakailah susu itu. Nah, adik-adik, ketika itu sudah pintu masuk itu bisa ditembus gitu ya, akhirnya bayi diberi susu. Nah kan bayinya sudah minum susu, berarti dia nggak akan minum dari bayi dari ibunya, maka refleks prolaktin ini tidak tercapai. Ini satu, ya. Sehingga apa? Air susunya yang nggak dirangsang untuk keluar. Ini ya, refleks prolaktin nggak tercapai. Itu loh, ya. Jadi akibat padahal ya, ini bayi itu ya, tidak minum selama 2 hari sejak lahir, tidak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi karena sudah dipersiapkan di trimester 3 tadi kan dia sudah dipersiapkan gitu. Nah, ini ada juga refleks namanya let down refleks, refleks aliran. Nah, rangsangan pada puting susu juga diteruskan ke kelenjar hipofise posterior. Kelenjar ini mengeluarkan hormon oksitosin. Kalau tadi prolaktin, ini oksitosin. Oksitosin ini memacu kontraksi otot polos pada dinding alveolus dan dinding saluran sehingga ASI keluar. Makin sering menyusui, pengosongan alveolus makin baik. Ya, resiko terjadi bendungan makin kecil sehingga tidak terjadi peradangan ya. Maka menyusuinya juga lancar. Nah, ini ya. Jadi ini sangat penting ketika perlu diperhatikan ketika bayi tadi itu mendapat susu, apalagi kalau petugasnya memberikan dalam bentuk dot. Masih mending kalau itu pakai sendok gitu ya. Tapi kalau pakai dot, nah ini ya, itu terjadi yang namanya nanti bayi itu bingung puting susu. Jadi menghisap dari dot dibanding menghisap dari payudara itu lebih sulit menghisap dari payudara ya. Jadi lebih mudah dari dot. Akibatnya anak itu ketika dikembalikan kepada ibunya karena sebelumnya dia mendapat dari dot, maka dia tidak mau, ya dia akan lebih memilih yang mudah. Nah, karena anaknya nggak mau, semakin asinya nggak keluar. Itulah mengapa ASI eksklusif itu banyak yang gagal gitu ya, karena di awalnya gagal gitu ya. Ini ya semoga jadi mengetahui. Ini nggak usah saya jelaskan. Refleks dalam mekanisme hisapan bayi, routing refleks gitu. Jadi bayi itu bisa mencari sumber rangsang. Contoh bayi menengok ke arah pipinya. Kalau mau tahu bayi itu lapar apa enggak, tanganmu itu disentuhkan ke pipinya. Kalau dia mencari berarti dia lapar gitu ya. Nah, kemudian oral search refleks ya. Bayi membuka lebar mulut untuk mencari udara sambil memajukan lidah. Refleks menghisap, bayi mulai hisapan saat sudah menempel. Ini dilanjutkan refleks menelan. Ini adalah refleks yang terjadi terkait dengan menyusui. Ya, ini kalian sudah tahu ya, ini kolostrum gitu ya. Ada susu transisi, susu matur. Ya. Saya lanjutkan aja. Kolostrum sudah tahu semua ya. Ini adalah ASI yang pertama keluar berwarna putih kuning ya. Ini banyak sekali mengandung ini zat yang penting untuk imunitas gitu ya. Proteinnya lebih tinggi ya. Energinya tinggi. Tidak usah saya jelaskan ya, lanjut aja. Komposisi ASI ya, air, karbohidrat, nanti dibaca ya, protein. Ini ya, ASI ini 40% kasein, 60% laktobumin. Bandingkan dengan susu sapi 80% kasein, 20% laktobumin. Ya, susu ASI untuk bayi, susu sapi untuk anak sapi gitu ya. Nah, ini terutama yang minum susu formula itu mengapa berisiko untuk overweight juga ya, antara lain memang kandungannya berbeda ya, walaupun diklaim itu mendekati sama. Asam amino ini mengandung asam amino sangat sesuai untuk bayi ya. Nanti dibaca aja. Lemak
Terus mineral, umumnya kandungan pada ASI lebih kecil dari susu sapi. Mineralnya jelas ya, sapi itu kan, anak sapi baru lahir sudah bisa lari. Gitu. Makanya susu sapi ya kandungan mineralnya jauh lebih tinggi. Nah kalau bayi mendapat susu sapi, akibatnya apa? Karena mineralnya tinggi, apa yang terjadi? Dia akan melampaui kebutuhan sehingga akan diekskresikan, dibuang melalui urin. Jadi bayi yang minum susu sapi itu cepat ngompol gitu ya. Karena ngompol dia nangis. Nangis dikiranya lapar sama orang tuanya, diberikan lagi susu formula itu. Demikian seterusnya, maka terjadilah kegemukan gitu ya. Vitamin, kandungan vitamin ASI yang merupakan refleksi dari intake vitamin dan kadar vitamin dalam tubuh ibu. Ibu menyusui dianjurkan untuk minum beberapa jenis suplemen vitamin. Prinsip menyusu pemberian ASI. Ini prinsipnya ya, dimulai sedini mungkin secara eksklusif. Ya, makanya Anda mengenal IMD. Ini saya kasih tahu ya, IMD dan ASI eksklusif. Ya. Ada videonya ya, kalau kalian lihat aja di YouTube tentang inisiasi menyusui dini. Itu dibuat yang bagus sekali itu ya, seorang dokter anak, dia punya anak, anaknya itu melahirkan gitu ya, kemudian itu divideokan bagaimana bayi baru lahir itu dia bisa mencari puting susu ibunya. Itu inisiasi menyusui dini ya, baru lahir langsung gitu ya. Ini. Nah, kalau ASI eksklusif pengertiannya nanti kita bahas ya ini. Nah, langkah-langkah inisiasi menyusui dini. Bayi harus ini skin to skin ya, kontak kulit ke kulit dengan ibu segera setelah lahir. Ya, paling sedikit 1 jam lamanya. Kalian calon ahli kesmas harus percaya manfaatnya. Sebab saya pernah berkunjung ke pusat puskesmas ya, itu ada tenaga kesehatan yang nggak percaya dengan manfaat inisiasi menyusui dini. Ya, Anda harus percaya ya. Nah, inisiasi dini itu penting untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Bayi harus menggunakan naluri alamiahnya untuk melakukan IMD. Saya kasih tugas nanti kalian cari video tentang inisiasi menyusui dini ya. Menunda semua prosedur lain yang harus dilakukan terhadap bayi lahir ya. Nimbang, memberikan antibiotik, salep mata, vitamin K, semua ditunda hingga IMD selesai. Selesai itu kalau bayinya itu berhasil menemukan puting susunya. Prinsipnya ya, segera ini ya, tadi sudah ya, bayi lahir itu segera setelah bayi lahir dan bisa diikat, letakkan bayi tengkurap di dada ibunya, skin to skin ya. Biarkan kondisi ini berlangsung sampai 1 jam atau lebih, bahkan sampai bayi bisa menyusu sendiri. Bayi diberi topi dan diselimuti, ayah atau keluarga dapat membantu proses ini. Dia itu bisa menemukan apa baunya itu ya, merupakan sumber makanannya itu ya. Optimalisasi keuntungan skin to skin kontak ini ya, menstabilkan pernapasan, mengendalikan suhu tubuh bayi. Tidak usah saya baca, nanti dibaca sendiri. Manfaat IMD ini ya, merangsang oksitosin ya, tadi fungsinya sudah saya jelaskan, merangsang prolaktin. Jadi sebenarnya IMD ini menjamin tercapainya ASI eksklusif dengan lebih baik gitu ya. Ini ya, manfaat IMD banyak, nanti dibaca ya. Memulai IMD ini yang paling penting ini ternyata IMD ini mengurangi kematian neonatal ya, karena di Indonesia kematian neonatal masih tinggi ya, ini bisa dikurangi dengan IMD, meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif ya, dan seterusnya. Masalah yang seringkali timbul pada ibu menyusu, lecet puting, bayi terasa sakit dan sebagainya, ini harus bisa dikonsultasikan kepada bidan misalnya. Kemudian, nah ini ASI eksklusif, kalian tentu sudah tahu ya pengertiannya, memberikan ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan, ya, termasuk tidak memberikan air putih atau obat kecuali atas indikasi medis. Kenapa harus ASI eksklusif? Karena ASI adalah makanan terbaik bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan.
Dulu ASI eksklusif itu pernah dibatasi sampai 4 bulan, tapi pengetahuan yang baru menunjukkan ternyata ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Gitu ya. Ini kenapa kok 6 bulan membantu proses maturasi segala sistem dalam tubuh bayi, terutama pencernaan, imunitas. Ya. Kenapa air tidak boleh, ini nanti dibaca sendiri ya. Selesai. Maaf ya, tadi saya percepat melihat apa namanya tanda-tanda ini sudah capek itu ya, dari teman-teman sudah 8:30. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan visi ibu hamil dan menyusui itu ya. Ada yang mau didiskusikan? Pak, mohon maaf, izin bertanya. Oh iya. Dipengaruhi oleh apakah bayi tumbuh besar dalam kandungan, Pak, yang memungkinkan tidak bisa melahirkan secara normal? Itu disebabkan oleh apa ya, Pak? Oh ya, bayi besar ya. Ya, yang jelas multifaktor gitu ya, multifaktor. Pengaruh dari makanan tentu sangat mempengaruhi asupan ya, asupan kalori ya, energi gitu ya. Jadi terutama pertumbuhan cepat itu kan terjadi di trimester 3 ya. Banyak dilaporkan bahwa ini banyak yang angkat tangan ya. Ini kebiasaan apa minum ya, kebiasaan minum manis itu ya, sirup gula ini yang harus dikendalikan gitu ya. Jadi penyebabnya jelas lebih besar gitu ya, sehingga menjadi penyulit saat persalinan, sehingga beberapa harus dilahirkan secara seksio gitu ya. Selain juga tentu genetik juga mempengaruhi. Apa namanya, DM gestasional itu seringkali diikuti dengan bayi besar ya. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi, Mbak. Ya, begitu kira-kira. Jadi untuk itu ya harus diatur ya asupan makanannya itu ya. Kita sudah punya panduan itu ya, ada perhitungan kebutuhannya. Kalau mau sederhana ya lihat tabel AKG gitu ya. Itu diikuti saja gitu ya. Begitu ya. Yang lain ini banyak yang angkat tangan ya. Baik, Ada Pak. ya, ada Rizka, ada Hermina. Silahkan. Baik, Bapak, izin bertanya. Sebenarnya saya mohon maaf karena off-cam tadi ada mati listrik. Ya. Saya izin bertanya, untuk kelahiran bayi prematur itu biasanya mempengaruhi apa, Pak? Selain berat badan kurang, biasanya yang organ yang sangat terpengaruhi dalam prematur itu apa saja ya, Pak? Ya, jadi kalau organ itu sudah lengkap terbentuk di trimester 1 ya. Lahir prematur itu kan tidak cukup bulan, itu kurang dari 37 minggu ya, kurang dari 37. Disebut cukup bulan itu 38 sampai 42 minggu. Kurang bulan itu kurang dari 37 minggu. Nah, sedangkan kalau ditanya organ apa yang belum lengkap, itu sejak trimester 1, 12 minggu, organ itu sudah lengkap, Mbak. Jadi pembentukan sel baru itu terjadi secara lengkap ya di trimester 1. Di trimester 2 itu sifatnya hiperplasi, itu pembesaran gitu ya. Nah, kelahiran prematur itu terjadi di trimester ini, yang kedua ini ya. Nah, di situ maka organ sudah terbentuk, hanya saja berat badannya itu biasanya tidak di bawah 2,5 biasanya ya, pastinya ya, sebab dia belum mengalami fase pertumbuhan cepat, yaitu di trimester 3 ya, sehingga kerugiannya apa? Kerugiannya pertama, ketika dia masih di dalam kandungan itu ya, umpamanya dia tidak lahir prematur ya, dia cukup bulan, maka kemampuan mencerna makanan yang ditransfer ibunya melalui plasenta
itu dapat dia terima dengan baik sehingga dia bisa tumbuh secara optimal, panjang badannya meningkat 4 kali lipat lebih besar daripada trimester sebelumnya gitu ya. Ukuran beratnya juga itu ya. Itu dia bisa tercapai dengan baik sebab dia mampu mencerna makanan yang dikirim ibunya melalui plasenta itu ya. Tapi ketika dia lahir kurang dari 37 minggu, yang terjadi kemampuan mencerna makanannya belum maksimal. Sehingga ketika dia sudah di luar sudah dilahirkan, dia tidak dapat dari plasenta lagi kan, dapatnya dari mana? Oral, dari makanan kan. Nah, disitulah kemampuan mencernanya itu tidak sama itu ya. Jadi makanan yang kita berikan itu tidak bisa dicerna dengan baik. Maka tentu saja ini kerugian ya. Dia tidak bisa mengejar ketertinggalannya seperti bayi lahir cukup bulan. Persoalannya itu ya, kemampuan mencernanya itu enggak sama gitu ya. Lebih mudah dia menerima zat gizi melalui plasenta, bukan melalui oral gitu ya, melalui makanan, diberi makan. Maka di sini kalau dia mendapatkan penanganan yang baik ya dia beruntung. Dia mungkin bisa mengejar ketertinggalannya itu ya. Dia dapat suplemen, dapat nutrisi yang sesuai gitu ya. Itu susu juga susu juga formulanya beda, Mbak. Formulanya itu kan ada formula LBW, low birth weight khusus gitu ya. Nah, itu biasanya susu formula yang bukan formula biasa loh ya. Itu harganya lebih mahal, Mbak, gitu ya. Ya ini karena dulu saya jual susu, tahu ya ada merek itu mahal, itu jauh lebih mahal itu ya. Jadi ongkosnya mahal. Nah, kalau ini terjadi pada keluarga yang nggak mampu gimana? Itu nggak di-cover BPJS itu ya, ya kasihan ya. Kan nggak bisa makan seperti bayi biasa makan, nggak bisa, dia kemampuan pencernaannya belum bisa ini mencerna dengan baik, itu kerugiannya ya. Jadi kalau organnya sudah terbentuk ya, tapi dia nggak mampu mengejar ketertinggalan. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia ke depan. Gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Berikutnya siapa ini? Mbak Hernina ya. Yang siapa? Mbak Risa. Oh, baik, Pak, izin bertanya. Ya. Pertanyaan saya itu kan tadi dijelaskan bahwa pada trimester 1 itu asam folat itu sangat mempengaruhi. Nah, jika ada kecacatan fisik seperti kayak sindrom, itu berarti akibat dari kekurangan asam folat itu ya, Pak. Kemudian sedangkan kalau autis itu disebabkan kekurangan gizi juga, Pak, berpengaruh dengan kekurangan gizi apa tidak, Pak? Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya bagus ya, autis ini ya. Ya, memang saat ini beberapa laporan penelitian menunjukkan adanya peningkatan prevalensi dari kejadian ini ya, autis ini ya. Faktor risikonya banyak itu ya. Kalau ngomongin dari segi gizi ini erat kaitannya dengan kemampuan metabolisme zat padi gluten gitu ya. Makanya pada penyandang gitu ya, autis itu salah satu yang dikelola adalah terkait dengan gluten itu padi itu ya, makanannya itu ya. Nah, apakah faktor resikonya apa? Apakah ini berhubungan dengan defisiensi zat gizi? Ya, dari referensi menunjukkan memang ini ada kaitannya dengan defisiensi zat gizi yang penting antara lain adalah asam folat. Tetapi studi juga menunjukkan ya faktor resiko autis itu banyak, Mbak ya. Antara lain adalah yang saya baca itu antara lain dilahirkan dari orang tua dengan yang usianya itu sudah agak ini ya agak lanjut gitu ya dari misalnya suaminya umurnya sudah lanjut gitu ya, itu merupakan faktor resiko gitu ya.
faktor resiko lainnya banyak ya, nanti perlu di browsing dulu ini ya, saya perlu membaca lagi, tapi beberapa faktor resiko seperti saya sebutkan tadi, coba saya carikan ya, faktor resiko autis ya. Nah, ini tentu saja faktor genetik ya, faktor lingkungan itu ya, sangat menentukan. Jadi faktor gizi jelas, faktor keturunan genetik ya itu menentukan ya, faktor lingkungan, penggunaan obat-obatan ya, kemudian tadi ya dari usia dari ini orang tuanya juga menentukan ya, merupakan faktor resiko. Faktor resiko lainnya perlu saya baca dulu. Saya tidak bisa menjawab dengan ini ya, secara tegas ya, langsung saya harus baca dulu. Itu Mbak, Anda juga bisa mencari sendiri nanti ya faktor resikonya. Cari saja di ya paling gampang Google ya, kalau mau lebih ilmiah lagi misalnya cari di PubMed itu ya, risk factor dari autis itu ya. Down syndrome ya misalnya gitu ya. Itu juga faktor resikonya hampir mirip. Itu Mbak ya. Ya, terima kasih Pak. Yang lain ada nggak? Baik, kalau nggak ada, saya ngasih tugas ini dulu ya, nyari video aja, tugasnya nggak dikumpulin, tanggung jawabnya. Juga lihat ini ya, video IMD ya, video imunisasi menyusut dini ya, untuk wawasan kalian sendiri ya. Itu aja, tugas lainnya nanti menyusul ya. Demikian, ada lagi enggak yang mau disampaikan? Bapak izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas nggak, Pak? Iya, terdengar. Mohon maaf, Pak, kalau misalkan agak berisik karena saya kendala sinyal. Iya. Bilang ya, suara. Berhubungan dengan pertanyaan Hernina, karena saya sendiri Putus ya. Mungkin ditulis saja di kolom chat gitu ya. Teman-teman dengar nggak? Oh, ini ada pertanyaan. Apakah benar beberapa makanan yang mengandung zat gizi tertentu juga mendorong terjadinya sebuah kehamilan? Bahkan dapat menentukan kemungkinan jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Ataukah itu hanya mitos? Nah, ini ada pertanyaan dari Putri Intan Febriana. Ya, apakah makanan itu menentukan jenis kelamin gitu ya? Pertama, mengenai ini mesti ditanyakan ke ahlinya gitu ya. Ahlinya ya dokter kandungan gitu ya. Tapi yang pernah saya baca bahwa ya memang ada yang mengatakan yang sifatnya asam, basa gitu ya. Kalau mau anaknya laki-laki makan ikan gitu ya, tapi daging gitu ya. Kalau mau perempuan makan sayur gitu ya. Tapi saya belum pernah menemukan artikel ilmiah yang menunjukkan atau membuktikan hal itu. Ya, karena ini masyarakat ilmiah yang jawabnya pakai bukti ilmiah ya, itu belum menemukan ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke ahlinya ya, ke dokter kandungan misalnya yang mempelajari itu lebih banyak itu ya, atau bisa dicari ya dari referensi. Yang saya tahu sih belum ada laporan ilmiah itu ya, apakah makan yang sifatnya daging-daging itu terus membuat lahirnya laki-laki itu bisa dikatakan itu mitos gitu ya. Ada tanya juga, izin bertanya, apakah benar memberikan ASI kepada anak bisa menentukan apakah anak itu autis atau tidak? Memberikan ASI kepada anak membuat anak autis? Tentu saja ini tidak ada buktinya ya, malah justru sebaliknya. Memberikan ASI itu manfaatnya banyak sekali itu ya.
manfaat kesehatannya justru sangat bagus gitu ya. Ini sudah tidak terbantahkan ya, kalau ini sudah menjadi pengetahuan umum, artinya karena saking banyaknya penelitian ya, artikel ilmiah yang membuktikan manfaat ASI, sehingga ini tidak benar ya, malah minum ASI itu terus jadi autis anaknya, enggak ya, ini sama sekali tidak benar ini ya. Jadi justru sebaliknya, ini referensinya sudah banyak sampai jadi pengetahuan umum ya, bahwa manfaat ASI terhadap kesehatan dalam jangka panjangnya itu bagus gitu ya, lebih baik. Oke gitu ya. Ada lagi? Tadi mohon maaf yang tanya tadi putus ya, jadi enggak terdengar suaranya. Apa saya saja yang enggak dengar? Diana, Mbak Diana, saya enggak ngasih tugas, ini saya belum ngasih tugas ya. Ini Mbak Diana tanya, tugas ditulis tangan atau diketik? Ya saya kan belum ngasih tugas ya. Saya tugasnya cuman Anda mencari video tentang IMD, terus dilihat, enggak usah dikumpulkan juga. Ini tugasnya tanggung jawab pribadi masing-masing. Apa mau tak kasih tugas? Oke, nanti saya kasih tugas ya. Tunggu ya besok. Hah? Oh, ada yang jawab jangan gitu ya. Cukup, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Presensi mulangnya kalau nggak bisa sekarang ya nanti saya tak kontak sama Mbak Diana. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Sehat